berasal dari bangsa Romawi, karena bangsa ini dianggap mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna dibandingkan dengan negara lain. Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang yang benar dan tidak benar menurut harkat kemanusiaan. Dalam peradaban barat, hukum dipandang sebagai prinsip sentral kehidupan. Mereka tidak membawa pola pemerintahan mereka, sehingga mereka mendirikan negara-negara kota yang dalam bahasa Yunani disebut polis. Di Indonesia, penemuan hukum memiliki kecenderungan pola seperti negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Sejarah ilmu hukum adalah sejarah ilmu untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum tentang masa lampau dalam kaitannya dengan masa kini. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum, karena hukum tidak mungkin berdiri sendiri, senantiasa dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan lain yang juga mempengaruhinya. Sejarah hukum Indonesia. Sejarah hukum Indonesia diawali dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang artinya 1. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Sejak saat itu berarti bangsa Indonesia telah mengambil keputusan atau sikap politik hukum untuk menetapkan tata hukum Indonesia. Sikap politik hukum bangsa Indonesia yang menetapkan tata hukum Indonesia tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sikap politik hukum untuk memberlakukan hukum masa sebelum kemerdekaan juga dicantumkan dalam pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 dimuat dalam pasal 192. Ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tercantum dalam pasal 142. Kemudian, dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda Inleiding to the Rechtswetenschap yang dipakai dalam Holger Onderwijswet pada tahun 1920. Berdirinya Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia atau Jakarta pada tahun 1924. Pengantar ilmu hukum digunakan pertama kali pada tanggal 3 Maret 1946 di Universitas Gadjah Mada. Ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Secara umum, ruang lingkup pengantar ilmu hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama, hukum sebagai norma atau kaidah, yakni mengatur jalannya kepentingan masyarakat. Yang kedua, hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Yang ketiga, hukum sebagai gejala
perilaku di masyarakat, yakni mengatasi keadaan sosial masyarakat. Ruang lingkup ilmu hukum menurut Hugo Schleiermacher mencakup yang pertama, dogmatik hukum, yakni mempelajari hukum-hukum normatif. 2. Sosiologi hukum, berkaitan dengan sosial masyarakat. 3. Filosofi hukum. Ruang lingkup ilmu hukum menurut L.J. van Apeldoorn. 1. Kesenian yang meliputi perundang-undangan, peradilan, dan ajaran hukum. 2. Ilmu pengetahuan hukum meliputi sejarah hukum, sosiologi hukum, dan perbandingan hukum. Yang ketiga, filosofi hukum. L.J. van Apeldoorn membedakan antara kesenian hukum di satu pihak dan ilmu pengetahuan hukum dalam arti sempit di lain pihak. Pembedaan ini didasarkan pada pandangan Apeldoorn tentang pengertian kesenian dan pengertian ilmu pengetahuan. Kesenian merupakan pekerjaan yang memberi nilai, misalnya baik atau buruk, indah atau buruk. Sedangkan ilmu pengetahuan merupakan pekerjaan yang hanya mencatat dan menerangkan.